Kita lanjutkan taklim kita di bab selanjutnya, tatawalu rawi lima warasati syawuni lailatul qadar. Transformasi spiritual amalan puasa pada malam Lailatul Qadar, puncaknya ya. Nah, tadi sudah kita bahas terkait ilmu la ilaha illallah, perubahan transformasi kita pada puasa Ramadan. Karenanya dengan begitu kita udah paham dalam menjalani amalan wajib puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan nih, itu yang sering tidak paham. Bagi awam, saat terbaiknya adalah berzikir sebelum kita melakukan doa. Ya, khusus untuk salik, ya. Karena kita salik kan, guna bisa mengambil ilmu perubahan kita, transformasi kita, la ilaha illallah. Ya, dan kemudian baru kita berdoa, gunanya merefleksikan spiritual kita. Doa itu amalannya satu hari satu doa yang sudah ditentukan secara sunnah, ya, jangan putus. Nah, ini paling bisa secara jelas nanti diamalkannya puasa ke depan kalau antum dikasih umur panjang. Nah, di sini kan dipaksa dituntun supaya terbiasa untuk ke depan. Nah, ini mau paksa ya. Supaya terbiasa. Maka dari dahulu sampai hari ini begitu lama-lama amalannya. Jadi guna bisa mengambil ilmu perubahan la ilaha illallah, ilmu la ilaha illallah, baru kita masuk ke tahapan berdoa guna bisa merefleksikan spiritual kita dengan amalan. Waktunya yang bagus adalah sudah ditentukan syariat Ramadan, ya. Ini diharapkan bagi kaum muslim baik yang awam maupun yang sudah makrifat bisa mensucikan tubuh dan pikirannya dulu, tahara. Kemudian baru naik bisa mengembangkan disiplin, mampu mengendalikan diri karena amalannya adalah pengendalian diri. Ya kan? Maka saum mampu antum dan tumbuh semakin dekat dengan roh. Nah, yang disampaikan itu tadi kata-kata Abah Anom sebetulnya. Itu runut amalan zikir sampai praktek puasanya, ya. Tumbuh dia dengan sendirinya, merasa dekat dengan Tuhannya. Diyakini itu melalui puasa Ramadan dan amalan zikir, doa, sholawat, pelakunya dapat mengalami transformasi spiritual, ya, insya Allah. Yang mendalam berdampak abadi pada kehidupan selanjutnya, walaupun antum mungkin tidak menyadarinya. Karenanya tadi sudah dijelaskan, sebagian banyak orang yang berpuasa hanya sebatas formalitas ritual aja, makanya ada hadis. Ya. Hanya dapat lapar dan haus saja. Apakah Allah ngasih pahala atau tidak? Wallahu alam. Apakah mau antum puasa seperti itu? Tentunya tidak. Ya. Karenanya selama Ramadan transformasi spiritual dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Tidak sama karena sifatnya pribadi. Ya. Lailatul Qadar juga berbeda-beda kan. Nah, bagi sebagian orang akan berwujud, ya, dari transformasi spiritual antum di puasa Ramadan. Sebagian orang nih akan berwujud bisa ada pendalaman penguatan iman. Jadi kuat aja iman antum tuh, ya. Makanya dari degil tuh bisa jadi baik aja kan, ya. Dan bisa juga ada pembaruan komitmen terhadap keyakinan dalam praktek keagamaan. Pak, kalau sedang minum obat gimana, Pak? Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Campur nggak apa-apa, Bu, ya. Oh, ya. Jadi
ada keyakinan secara itikot ya dalam beragama, yakin aja nih Allah benar ada, nabi utusan Allah. Berubah dari biasanya, tidak terganggu oleh asbab. Ya. Itu tanpa kita sadarinya. Itu udah termasuk transformasi spiritual antum. Ya, walaupun antum tidak mengamalkan, ada orang diberi hidayah seperti itu. Maka disebut rahmat. Ya, itu berkat Ramadan. Nah, bisa saja sebagian orang yang lainnya mungkin menyangkut pembaruan spiritual dan perkembangannya, rasa damai, sejahtera yang lebih besar, lebih arif. Berubah dia. Itu bahasa umumnya ya. Jadi transformasi spiritual perubahan antum itu dalam konteks ini ya, konteks ulama-ulama yang lebih dulu itu bisa dirasakan. Antum harus bisa merasakan itu. Ya. Jadi nggak sedikit pula yang dapat mengalami kenaikan rasa empati. Ya, kemarin dia degil ya, tahu-tahu kok dia sayang benar anak yatim, kan tanpa disadari. Ada orang rasa empati dan kasih sayang terhadap sesama. Enggak anak yatim aja, seumpama kaum duafa, anak yatim. Serta ada pula transformasi spiritualnya tanpa disadari, berkeinginan kuat untuk memperbaiki amal soleh, melayani komunitas yang sedih, yang orang-orangnya terhijab, arti kata nasihatin aja, ngingetin aja, yang tertutup ya. Ini sudah tarbiyah ya. Andong biasa menyebut tarbiyahnya mesti terpaksa kemudian dipaksa. Sama ya? Karena dia terhijab. Itu bedanya ulama umum dengan ulama kita. Kalau ulama umum 50.000, 100.000, 250.000 terserah mau berubah mau enggak, yang penting disampaikan kan gitu. Enggak enak aja ya. Beda dengan di sini ya. Enggak mau tahu diikat. Jadi jangan tersinggung, diburu terus. Antum nggak percaya, makanya antum jangan ngaji di Toreko. Nah, itu kelemahannya. Iya, Pak Al ini udah senyum-senyum dulu. Nah, kemana aja diburu itu. Percaya nggak? Ya, banyak metode itu. Banyak metodenya itu. Kan dipaksa. Ya, mudah-mudahan terbiasa. Nggak enak yang ngaji ya. Itu semua karena lemah. Kan kasihan. Lemah. Lemah apa? Lemah iman. Oh, saya kuat imannya, tunggu dulu dong. Iya. Masa kayak gitu ya? Ya, kok kayak gitu ya? Empatinya jadi kurang ya? Karena tersinggung, levelnya beda. Kacau ini nih. Itu lemah iman. Itu lemah iman. Gengsi. Ini semua terkait masalah akhlak. Iya kan? Nah, itu bocil yang ikut sama si Akang yang baru-baru itu. Ada yang ngomong kayak gitu loh. Bocil itu, Nana baru itu. Masya Allah, ini pada kurang ajar. Kok tahu ya andungnya? Tahu lah. Nggak mungkin nggak tahu itu. Jadi bukan promosi ini, enggak. Padahal nggak tahu ya. Kalau itu di pembacaannya beda. Coba renungkan, banyak gak bukti yang sudah-sudah? Banyak kan? Banyak gak perubahan yang sudah terancam dia misalnya out dari sesuatu karir, ngikuti ajaran ini, selesai mereka, betul? Banyak kan? Ini bukan karena di sini bisa, karena ngikuti aturan hukum-hukum Islam itu secara benar. Yang duduk ini nggak tahu sebenarnya kalau nggak ditunjukin kan? Ini bagi transfer, gitu. Jadi disinilah andung hanya minta ya, ikuti dulu deh sebelum kita berilmu, taklid dulu, jangan berprasangka dulu, ya. Karena yang kita nasihatin, yang kita ikuti kan bukan untuk membuat jelek, enggak kan? Enggak. Ya. Mudah-mudahan transformasi spiritual kita tahu-tahu tanpa disadari berkeinginan kuat untuk memperbaiki amal soleh, melayani komunitas orang yang perlu kita bantu. Ya begitu juga. Ini kayaknya terpaksa dan dipaksa nih kayaknya nih. Karena
kaitannya terhijab sih. Terhijab itu bahasanya kan lemah iman terkait akhlak dalam kehidupannya. Bermajelis, berguru karena butuh. Itu sebetulnya sudah ajab. Dia datang ke bermajelis karena butuh. Padahal sebelumnya dia tidak begitu. Bisa saja kalau dia mengikuti aturan secara lebih empati dikit aja, tidak ada kaji butuh lagi. Percaya nggak? Bahasanya berat nggak? Nggak ya, bahasa rasa ini. Jadi ini Nung sampaikan aja nih ya. Bermajelis itu berguru karena butuh memperbaiki jamaah murid yang seperti ini jelas memang susah. Karena ketidaktahuan. Bagi guru tuh susah banget loh. Onjak lontong loh. Ya. Ngomong nanti singkatnya yang lain ada maunya. Betul kan? Nggak percaya Pak Al duduk gantiin ini capek tuh. Berat tuh. Iya. Bahaya ini merasa bersih, merasa paling suci, merasa dah berilmu, levelnya berbeda, nggak perlu lagi talim, nggak perlu lagi nasihat, banyak. Padahal kita terikat. Mengingatkan jemaah orang-orang seperti ini memang susah deh, susah. Ya kalau gampang itu taklim umum. Selesai itu nggak perlu tanggung jawab. Ya, karena udah ditutup dengan 250.000 atau 150.000. Sedih kan? Jadi susah memang mengingatkan itu. Bagi seorang guru atau mursyid perlu level kesabaran tingkat tinggi loh. Yakin nggak? Contoh apa sih? Nabi Yunus tahu Nabi Yunus. Quran tuh diabadikan. Setingkat Nabi yang lari dari umatnya karena bangkang umatnya mengacukan nasihat Nabi Yunus. Apa jadinya? Padahal Nabi dikasih wahyu. Akhirnya Yunus masuk perut ikan nun. 3 kegelapan. Mau antum jadi guru di sini? Tinggalkan bodoh teing tuh nggak bisa dinasehatin, nggak bisa. Di torekot nggak bisa. Kena nun. Bahaya itu ada di Quran. Nah ini nggak mau yang duduk nggak mau. 3 kegelapan loh. Kalau nggak ngerti Quran dan sejarah Nabi Yunus mungkin nggak ngerti ya. Baca aja. Nabi Yunus itu nabi loh, dikasih wahyu, ditinggalkan tuh karena degil jemaahnya, bangkang. Kejadiannya apa? Masuk dia kena Nabi Yunus, nabi. Apalagi yang duduk ya, jangan ditinggalin deh, ngaco. Bapak belur. Makanya jangan jadi guru. Bener ini. Itu contoh buktinya tuh. Langsung menemui 3 kegelapan hidup. Kalau enggak rahmatnya di bulan Ramadan Fitri, Nabi Yunus enggak keluar tuh. Enggak disemburnya keluar gitu. Itu tingkatannya dah di atas mursyid loh. Nabi. Apalagi guru biasa yang fakir kayak gini loh. Ya. Bisa kena. Nggak mau deh. Ya besok ya Allah, doanya satu nih. Si Adang ya Allah jangan jadi guru deh. Mambana gantiin sama Ustadz Pauji deh gitu. Gitu. Bener berat. Dalam ajaran torekot ada yang disebut talqin dan tahkim. Betul? Betul? Mengikat. Ya kenapa datang kemari? Ya kena ikat lah. Kan gitu. Iya kan? Kalau udah kemari kena talqin lah. Kena yang disebut baiat. Jangan diekstrimkan itu. Berarti antum siap untuk menjadi baik. Betul? Dipaksa nggak? Kena deh gua. Ayo rasain. Dalam ilmu la ilaha illallah
Ini kalau antum nggak paham, antum dianggap biasa ngaji di sini. Banyak yang di luar itu udah tahunan masih nganggap biasa. Kenal lo jeblok. Ya bukan disumpahin di sini lah. Ya kan? Antum siap udah syahadat masuk muslim. Belum. Mengajukan guru setingkat torekot mursyid, transformasi spiritual antum 11 bulan ke depan teruji demi Allah. Ayo. Ini nggak ngancem. Gawat ya ngaji, aduh nggak mau tahu nih, sampein aja. Siap nih, repot nih, buka-buka lemari nyari yang bekas aja dia repot. Kan susah itu, padahal itu untuk dia, benar untuk dia karena dibaca harus dengan ini. Tuh. Ada orang yang mesti sedekah, ada yang mesti sholat, beda-beda. Siapa yang bisa melihat itu dari diri antum? Kecuali orang yang ada di luarnya, gurunya kan. Logikanya kan gitu. Ya. Insya Allah antum gak ingin kan diuji ke depan dengan yang berbahaya, yang sulit. Ini bukan meramal loh. Ini ilmu la ilaha illallah. Kalau antum sudah semuanya Allah terbuka kan? Iya kan? Sudah banyak bukti di tahun-tahun sebelumnya masih degil juga. Iya. Dulu kita nggak menyampaikan langsung ke panti, tidak. Ke jarah dulu, keliling jarah dulu. Karena makomatnya di situ. Sekarang kita ke empati, ikutin. Karena mungkin kondisinya harus begitu. Itu torekot itu. Nih, tunjukin rahasianya ya. Yang taklid dulu. Ini bukan egois. Pengen jelas. Duduk sini. Doain bisa duduk sini. Duduk sini. Kan buka tuh. Jadi anu paksa pahami dulu ya. Pahami dulu. Mengajukan guru mursyid setingkat torekot saja, ini bukan membela yang duduk ya. Yang sudah tahu jalan ke depan, lihat buktinya. Ayo. Kalau antum datang ke bumi dikasih kesejahteraan sama Allah, diberi rahmat, tidak dibagi, maka Allah yang akan ngambil. Itu hukum asbab. Betul, nggak ada alasan. Sibuk lah, begini, penuh lah lemari, gila itu orang. Kok maksa ya dong? Ya emang harus dipaksa Pak gitu. Iya. Karena sudah tertutup. Jangan bangkang ajarannya, terutama ajaran Nabi, torekotannya, ilmunya. Sekarang kita lihat aja buktinya nanti kalau umur antum panjang. Antum tetap doakan wallahu a'lam bishawab, semoga Allah yang Maha Kasih masih selalu memberi rahmat bagi si pembangkang kehidupan antum dalam memaknai ajarannya. Antum namanya doa itu ya. Ya. Semisal contoh nasihat, memang sepertinya mengandung pemaksaan. Tolong berprasangka baik dulu. Hakikatnya dalam ilmu waktu ya. Nah, antum semua udah diajarin ilmu wakat sebetulnya dasarnya. Hari yang sudah berlalu, hari sekarang, hari ke depan, itu intinya. Yang milik antum hari sekarang, itu ilmu waktu. Hari ke belakang jadi ilmu, hari ke depan kita bermohon kepada Allah. Duduk dengan kebaikan. Apa yang terjadi itu terkait dalam ilmu wakat. Apa yang terjadi sekarang bisa terlihat dengan apa yang kamu perlihatkan sekarang terkait akhlak antum. Akan terbukti nanti ke depan. Itu ilmu waktu. Paham maksudnya? Coba antum berbuat brengsek di bulan Ramadan ini, terbukti nanti 11 bulan. Kelipatannya beda. Mau melawan itu? Kita lihat aja ya. Ayo. Ngeri banget kan gimana dong? Enggak mau tahu, ini kan jelas. Ya.
kepedulian antum terhadap sesama, apakah itu majelisnya atau lingkungannya. Makanya kalau guru perintahkan sedekah, infak, kumpul, hadir, kunjungi, santunin anak yatim, taklid aja dulu. Gini, jangan banyak alasan. Betul, cobalah duduk di sini. Ya, seorang guru yang peka dalam ilmu behit tahu kesulitan yang akan antum hadapi ke depan, tahu itu ilmu wakat, tahu itu kepekaan ulama lama. Kalau hal ini antum sebagai murid masih menganggap biasa saja, sama aja guru juga manusia, apalagi ke Nabi menyamakan sebagai manusia biasa, Masya Allah. Jangan ambil muka ya pas antum diuji. Itu butuh. Jangan ambil muka. Nah kita nggak boleh lari dari itu kan. Kenyataannya nggak boleh. Harus kita ladeni. Iya kan? Sanggup. Sanggup. Berat. Seperti marah ini juga ya. Enggak, Anda nggak boleh marah. Ramadan siang. Kalau sekarang nggak apa-apa marah. Jadi udah jelas ya. Ini terkait transformasi spiritual kita. Ya. Nah. Mengerikan hidup antum itu sebenarnya kalau dilihat dari kondisi sekarang. Demi Allah, pasti antum akan merangkak taklid mengikuti ajaran. Demi Allah. Terakhir anu ngingetin sekarang ya. Kalau tahu antum akan merangkak, apa yang diomongin pasti diikutin. Mudah-mudahan nggak ditauin. Ya. Ramadan kan menawarkan kesempatan unik bagi siapapun untuk menata kembali iman dalam syariat. Lebih fokus pada pertumbuhan spiritual serta memperdalam pemahaman tentang diri dan dunia sekitarnya. Transformasi spiritualnya adalah proses perubahan mendalam dalam keyakinan. Yakin dengan guru, yakin dengan Nabi, yakin dengan Allah. Harus berubah itu. Ada tahapan. Nilai praktek spiritualnya harus diamalkan di bulan ini, yaitu suatu amalan, suatu perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan alam semesta. Seorang murid disebut salik. Syariatnya salik itu pengamal puasa Ramadan. Ya. Itu seorang salik yang melakukan perjalanan spiritual kan, dalam konsep rohani, sering merasa hidup menjadi lebih bertujuan di bulan Ramadan ini. Penuh makna, transformasi spiritualnya dapat dipicu oleh berbagai pengalaman seperti peristiwa penting yang mengubah hidup, krisis yang tidak terduga atau kejadian yang mengusik kedalaman hati, yang hasilnya dapat berupa pergeseran dalam perspektif ketika yang bersangkutan mulai mempertanyakan keyakinan dan asumsi tentang berbagai hal dalam hidup. Prosesnya transformasi spiritual itu dapat berbeda untuk setiap pengamal, nggak sama, karena menyangkut perjalanan salik yang sangat pribadi. Ya. Namun ada beberapa langkah penting yang dapat dilakukan untuk memulai perjalanan transformasi spiritual ini. Pertama, anu ngajarin jadi guru. Ya. Mulai dengan refleksi diri. Refleksikan diri kita. Dorong diri antum untuk meluangkan waktu merenungkan kembali keyakinan antum, nilai pengalaman sendiri, pertimbangan apa yang diyakini, nilai-nilai apa yang penting, prioritasnya, dan pengalaman apa yang telah membentuk perjalanan spiritual masing-masing. Refleksikan diri ini adalah proses pencarian ke dalam dan memeriksa pikiran, emosi, perilaku sendiri.
refleksi praktek ini memungkinkan siapapun untuk bisa mengidentifikasi kekuatan diri antum, kelemahan diri antum, memahami motivasi nilai-nilainya, serta mendapat wawasan tentang bagaimana seharusnya meningkatkan kualitas diri dalam ajaran Islam selama berpuasa. Di saat antum berpuasa, perenungan reflektif lebih mudah dilakukan dibandingkan hari di luar puasa. Yakinlah. Kedua, mencari bimbingan pembimbing guru. Nggak mungkin antum sendiri. Khususnya menyangkut hal rohani spiritual. Bisa saja ustadz. Carilah yang dapat menavigasi itu. Karena rohani itu beda navigasinya dengan akliyah. Beda. Dalam perjalanan transformasi spiritual antum, guru spiritual yang benar tentunya dapat memberikan dukungan, perspektif, akuntabilitas, kan? Betul kan? Yang dibutuhkan untuk setiap fokus pada jalur spiritual yang benar dan mencapai tujuan. Tinggi banget bahasanya dong, keturunin. Gitu kira-kira. 3. Berlatih riyadhah, perhatian, merenung, mindfulness. Mindfulness. Tahu mindfulness? Itikaf. 3. Berdiam diri dalam masjid, umpamanya berdiam diri di Jabiyah, berdiam diri di ruang halwat 10 hari terakhir. Pas antum disuruh bertolebul ini keluar. Pas antum disuruh makan keluar. Pas antum ada orang minta tolong keluar. Jadi itikaf itu tidak kaku gitu. Paham itu? Zaman Nabi begitu. Berdiam diri dalam sesuatu tempat yang sudah ditentukan secara sunnah, dengan melakukan berbagai ibadah wajib dan sunnah. Ini dapat membantu menumbuhkan rasa kesadaran, hubungan yang lebih dalam dengan diri dan dunia batin. Dunia batin kita akan sadar, nyambung. Itu itikaf. Ya. Itu yang disebut mindfulness adalah praktek melatih pikiran untuk fokus dulu pikiran dulu pada saat ini dan tanpa penilaian. Jangan gunakan filsafat. Mindfulness itu begitu, tanpa ada penilaian. Berat. Nggak apa-apa ya. Wawasan kita begitu. Itikaf itu begitu. Kalau itikaf ada penilaian di akal, bukan itikaf. Karena mindfulness mendorong diri untuk memperhatikan apa yang terjadi saat ini dengan penuh kesadaran, bukan dengan asbab. Rasa ingin tahu itu harus dengan kepasrahan penerimaan, betul kan? Kalau antum ingin tahu menggunakan akal, tertutup nggak? Tutup. Mana tawakalnya? Harapannya pengamal puasa atau seorang salik dapat sepenuhnya terlibat dengan realitas saat ini tanpa terjebak oleh kekhawatiran tentang masa lalu dan masa depan. Jangan terjebak. Antum sering terjebak dengan masa lalu dan masa depan. Ya. Jangan. Itu ilmu di belakang. Ke depan itu sudah kadar takdir. Ngapain terjebak? Sudah ada ukurannya. Kalau milik antum hari ini baik, yang 2 tadi tidak akan mengganggu. Paham? Tidak akan ada akses. Sampai keempat, lanjut prosesnya spiritual ini di bulan Ramadan ya, mencoba untuk lebih terhubung dengan alam. Harus keluar. Itikaf pun nggak bisa di dalam, keluar. Ada yang keluar secara alam dunia, ada keluar secara sisi alam yang berbeda. Ini ndak andung dalamin.
Karena kalau keluar secara lebih mendalam, antum sudah di Mekah. Insya Allah ada waktunya. Supaya Salik lebih terhubung dengan ilahi secara ciptaannya yang makrokosmos dari alam mikro wa makrokosmos. Ya. Dan mengalami rasa kagum akan keajaiban semesta. Walaupun antum hanya melihat kodok, walaupun hanya antum melihat nyamuk, antum akan sampai jantungnya segede apa. Masya Allah. Bisa merenung antum. Berjalan-jalan coba ke pantai deh. Ya. Secara reflektif dapat meningkatkan kearifan lo. Karena di sana ada balkan, hadir. Kelima, langsung aja kelima nih, takut nyeplos nanti andong ke sini nih ya. Nah, kelima, transformasi kita ke spiritual dalam puasa Ramadan. Latihan bersyukur akan hidup sendiri untuk lebih fokus pada aspek positif dalam hidup. Itu syukur. Misalnya membuat jurnal terima kasih, pernah? Seminggu ke belakang ada gak jurnal terima kasihnya? Budaya nulis gak ada di kita. Lupa apa yang mesti diterima kasihinnya. Yang dipikirin susahnya, itu gak terima kasih. Padahal kalau antum pandai bersyukur, lebih banyak syukurnya daripada ruginya dari hidup. Betul kan? Betul kan? Iya. Yeah. Cobalah buat jurnal syukur setiap hari. Berlatih terima kasih adalah cara baik untuk mengalihkan fokus dari apa yang tidak dimiliki. Iya kan? Kepada yang akan antum dapati. Itu gunanya syukur. Kamu sering berpikir tidak dimiliki. Kalau itu antum pikirkan, kamu nggak akan dapat yang dimiliki. Duduk nggak? Ini bahasa apa nih ya? Ketangkep tuh. 6. Refleksinya ya. Melayani sesama. Berat. Karena antum pelayan. Itu perintah Allah. Anak yatim, kaum duafa, bukan membantu. Melayani, pahami itu. Dan duduk nggak membantu kok. Dari sana datang kemari, oper sana, gitu. Antum broker semua, broker tanah semua. Ya, itu yang tinggi. Karena ketauhidan di sana. Weh, kalau Indah Aden ada PPT ya gila loh. Itu gila tuh orangnya. Jangan merasa jadi pahlawan deh. Nggak ada itu. Melayani, duafa, yatim. Misalnya dengan menjadi relawan, nggak ada duit. Hidup antum masih kuat kapitalisnya. Kalau berpikir nggak ada duit, setuju? Itu harus hilang. Antum dikayakan, ditimbang masa. Kecil lah. Minta aja dan yang gede baru mau urusan kata. Ya nggak apa nyumbang, yang kecil aja enggak. Gimana mas selamat itu antum 11. Bantu aja, empati aja udah bersyukur. Itu kata Nabi. Relawan aja udah bersyukur. Tetangga apalagi yang membutuhkan. Jadi memang begitu, itu perintah Ramadan. Menikmati proses dari transformasi spiritual merupakan proses pertumbuhan perkembangan batin antum yang akan bisa mencapai pemahaman hubungan yang lebih dalam dengan Allah. Itu ilmunya. Dan di dunia sekitarnya, bahasa kerennya mikrokosmos wa makrokosmos. Proses ini melibatkan berbagai praktek disiplin yang bertujuan memurnikan jiwa, menumbuhkan kebajikan,
meningkatkan kesadaran ilahiyah. Oleh karena itu, apapun upaya yang dilakukan dalam konteks transformasi spiritual di bulan Ramadan ini adalah perjalanan, bukan tujuan. Yang Antum sampaikan ini perjalanan, bukan tujuan. Kuncinya harus bersabar. Karena sering orang meminta bukti. Dengan sodako, selesai nggak urusan saya? Enggak begitu, salah itu pola berpikirnya. Perjalanan itu perjalanan, transformasi spiritual itu perjalanan, bukan tujuan. Tujuan itu prerogatifnya Allah, akan ditentukan nanti dengan perjalanan antum. Ngikutin nggak perjalanannya? Bagi orang-orang yang sudah buka kasyaf, betul kan? Ikuti. Nah, kuncinya harus sabar. Dengan diri sendiri, percaya pada prosesnya, dengan komitmen, latihan di puasa Ramadan, antum akan dapat mengalami transformasi yang sangat mendalam dalam kehidupan spiritual. Insya Allah puncaknya pada Lailatul Qadar. Demi Allah, kalau itu dijalanin. Nah, jadi puasa selama Ramadan adalah bagian penting dari proses transformasi spiritual. Udah paham ya? Melalui puasa antum sebagai muslim yang beriman belajar disiplin diri, mengendalikan hawa nafsu, serta diingatkan akan pentingnya empati, belas kasih kepada mereka yang kurang beruntung. Nah, karenanya proses transformasi spiritual ini hendaknya dipandang sebagai perjalanan seumur hidup yang melibatkan upaya dedikasi yang konstan melalui budidayanya, dibudidayakan. Bahasanya lagi, ngomongnya ikan. Ya transformasi spiritual harus dibudidayakan melalui kebajikan dan praktek spiritual. Ini diharapkan dapat terus mengembangkan hubungan yang kuat dengan Allah, merasakan ketenangan batin, insya Allah, menebar manfaat bagi kemanusiaan, mengurangi musibah ke depan. Jelas mengurangi musibah ke depan. Insya Allah. Jadi kalau ditanya siapa orang yang disebut sultan, antum kalau mengikutinya sultan. Artinya orang yang mempunyai kekuatan dalam hidup. Sultan. Yaitulah orang yang sudah bertransformasi spiritual dengan pembimbing gurunya dalam bulan Ramadan. Itu yang sultan. Bukan membangkanginya, bukan menyepelekannya. Bukan begitu. Itulah yang disebut realisasi transformasi. Ilmunya la ilaha illallah. Karenanya yang namanya sultan itu adalah orang-orang yang di dalam kalbunya bertahta Allah. Tentu ini memerlukan talqin dan tahkim. Ya guru mursyidnya. Paham hewan? Masya Allah. Jadi kalau kita membaca la ilaha illallah, kalau antum membaca la ilaha illallah seperti di awal yang kita bacakan tadi, dengan jahar, suara yang keras, bukan teriak ya. Suara keras itu bukan teriak. Puasakan zikirmu tuh bahasanya. Apa? Puasakan zikirmu. Tahan zikirmu dengan akses nafsu. Berat itu. Kalau masih masuk juga, pasti guru yang ngontrolnya, betul kan? Jadi nggak masalah, udah bagus. Tapi itu berat. Itu manusia kalau di dalam kolbunya dah tertanam nama Allah, pasti maramang tubuhnya. Dengan talqin tadi, alias marin diam. Udah sampai titik itu? Belum. Karena masih digosok-gosok dengan korin. Nah ini kan nggak mungkin diceritakan di anak-anak panti asuhan cerita ini. Mubeng bisa nggak Pak ya? Kalau di sini nggak paham juga kan ngaco ini pusing juga nih anu ini. Transformasi spiritual ya kayak gitu. Makanya ketika antum habis berzikir menyebut la ilaha illallah dengan jahat, dengan sebanyak-banyaknya atau sudah ditentukan melalui mursyidnya, penuh rasa kehambaan lagi,
Tapi jangan lupa sebelum berzikir minimal beberapa kali diawali dengan syahadat, sholawat Nabi, istighfar yang sudah ada dasar sunnahnya. Dan setelah ditanyakan ke Abah Anom Sulalaya, beliau menjawab, nukil ya, katanya untuk meredam hawa panas yang ada di dalam tubuh. Dengan jahar tadi, untuk meredam hawa panas yang ada di dalam tubuh. Itu jawaban beliau. Maknanya dalam tuh. Itu Ramadan puasanya. Jadi keistimewaan lafaz la ilaha illallah ilmunya dalam sebuah hadis berbunyi. Ada yang hafal? Ini dari Win. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah wa in jana wa in syaraqa. Halo? Setuju? Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, mengatakan kan keluar kata-kata itu. Keluar, mengatakan itu keluar, jahar. Maka dia pasti akan masuk surga. Kapan? Sekarang keterima surganya. Bukan nanti saja, itu udah kelipatannya. Selesai masalah antum. Akan masuk surga. Meski pernah berbuat zina dan mencuri sekalipun. Bayangin, hanyalah ilaha illallah. Disuruh la ilaha illallah, bangkang. Wah, pusing. Padahal untuk menyelesaikan dia masuk menyelesaikan masalah. Itu hadis sahih loh. Yang antum sampaikan ini bukan kata yang duduk, kata beberapa ulama, Abah Anom level-levelnya itu. Ini benar. Kok banyak ajaran Islam itu membolehkan zina? Ya. Karena yang pernah berzina pun asal melafadzkan la ilaha illallah pasti dakhalal jannah, masuk surga. Apa begitu pemikiran antum? Salah juga. Udah deh. Cukuplah gue zina aja lah. Itu mungkin kalau zikir nggak paham di Abah Anom kan ada ikhwan yang zikir di Abah Anom. Cukup deh karena ilmunya kalau udah la ilaha illallah selesai itu zina gua. Maka zina terus. Ditutup di rumahnya la ilaha illallah, nggak benar itu. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada di sini di langit. Nah, kan bahaya itu. Bukan begitu. Hadis tadi menunjukkan satu kaidah ilmiah yang luar biasa, yaitu kebenaran yang absolut itu tidak boleh terganggu oleh perilaku sosial. Sampai nggak? Jadi la ilaha illallah itu jangan terganggu oleh perilaku sosial. Oke lah, dengan la ilaha illallah selesai. Pokoknya gua buat zina aja. Enggak begitu pemahamannya, bahaya itu. Duduk ya, maksudnya tidak terganggu. Untuk jelasnya Allah merupakan satu-satunya Rabb yang berhak disembah. Ini adalah kebenaran absolut yang tidak bisa diganggu oleh status sosial. Dengan perbuatan antum zina, tidak. Karenanya baik penjina, pencuri, koruptor, pembangkang, maksiat, pelaku berbuat buruk lainnya tetap akan mengakui Allah itu satu. Udah keren. Udah keren. Itulah eksistensi masih. Bahwa Allah sebagai Tuhan itu esensinya absolut. Dari eksistensi ke esensi menjadi absolut. Sehingga harus sah. Meskipun dikatakan orang itu penuh zina. Kan itu ilmunya. Jadi ada saat dimana kita maknai wa injana. Wa injana itu bukan urusan melegalkan zina. Duduk. Bukan. Atau menganggap biasa zina. Bukan begitu, bro. Bro Iwan sayang, yang udah banyak zikir. Bukan. Tentu zina itu sangat merusak dan sangat buruk menyangkut kehidupan antum ke depan. Amanah. Tapi ada konteks di mana absolutisme kebenaran. Pusing-pusing deh. Konteksnya gini, itu tidak bersyarat apapun. Contoh, seorang yang kafir puluhan tahun, namun di akhir hidupnya ia mengucapkan la ilaha illallah,
maka sudah tercatat sebagai seorang muslim. Muslim diangkat, dicelup dulu, tapi kacak-kacak di api. Karenanya pemahaman hadis itu harus komprehensif ya, kalau prinsip Bandung ya. Nggak kaku, nggak bodoh, harus utuh. Ini bukan masalah pelegalan zina atau menganggap zina biasa, bukan begitu maksudnya. Tapi masalah absolutisme kebenaran itu akan diakui oleh siapapun, pihak manapun, dan akan sah dari siapapun. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bulan Ramadan kan salah satu deretan bulan, waktu yang dimuliakan Allah diturunkan di bumi ini dibandingkan bulan-bulan yang lain kan, pangkatnya beda ya. Di dalam Ramadan dianjurkan untuk memperbanyak amalan utama. Tahu amalan utamanya? Ya. Ilmu Allah dulu, la ilaha illallah, zikir, baru doa harian. Nah, guna meraih ampunan, kan gitu isinya, iya kan? Nah, itu amalan utama. Sesudah itu, dari kesekian banyak amalia Ramadan, salah satu amalan yang nggak boleh lupa. Tahu nggak nih? Sering dikerjakan oleh Nabi SAW di bulan Ramadan, memperbanyak sedekah. Apa? Itu dia. Salah yang diajarin di sini. Memperbanyak sedekah itu harus sejalan dalam Ramadan. Paham kan? Kalau ingin berkah kehidupan antum 11 bulan ke depan, ya itu. Karena ada hadisnya. Nih hadisnya. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Sahih. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam huwa akraman nas wa kana aktsara karaman fi syahri Ramadan. Andama taqa Jibril tilawatil Qur'ana alaihi ataqahu Jibrilun sallallahu alaihi wasallam ma qala lailatin fi syahri Ramadan summa qurra alai Qur'ani ra'a Rasulullah andama taqa Jibril karaman aktari minal rihi allati tahubu. Artinya ya, Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan di Ramadan, walaupun dia susah. Dan beliau lebih dermawan pada bulan Ramadan. Saat beliau sallallahu alaihi wasallam ditemui Jibril untuk membacakan kepada Al-Quran, Jibril menemui beliau setiap malam pada bulan Ramadan, lalu membacakan kepada Al-Qurannya. Rasulullah ketika ditemui oleh Jibril, Jibril melihat lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus. Jibril aja ngelihat. Itu gunanya kita sedekah tadi, empati kita. Bukhari Muslim. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, tapi dengan tambahan. Ini tambahannya. Walam yutlibu min syai'an siwa itaihi. Dan beliau tidak pernah diminta sesuatu kecuali memberikannya. Setuju? Apa yang diminta diberikan, yang duduk aja enggak. Minta jam dong, minta cincin enggak. Sorry ya, ini pakaian gue. Enggak gitu. Sanggup. Itu Ramadan, sedekah. Ini ngaco juga, mau diselesain ke 12 bulan, bangkang juga, betul kan Pak? Ada aja alasannya. Padahal kita tentukan ke mereka itu kan ada maksud. Maksa dong supaya terbiasa. Itu mau belain dia. Riwayat Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha. Dengerin ya. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anda di kuli syari Ramadan. Yukhriju an kuli asrin
wa yu'ati kalaman yas'alu. Rasulullah SAW jika masuk bulan Ramadan membebaskan setiap tawanan dan memberi setiap orang yang meminta tawanan, musuh, dikasih sedekah. Itu dia Nabi. Itu Ramadan amalannya. Kalau antum ingin selesai ke depan, chargernya di situ. Yang di luar sana nih yang tunjukin ini nih. Ilmu beres ke depan. Kok kayak gitu ya ngaji? Kesal, udah dikasih solusi nggak juga mau. Kan nggak minta duit. Empati aja, senyum aja sedekah. Betul kan? Ngulas kepala anak yatim aja aman hidup antum tuh. Ngelus-ngelus anak yatim tuh kepalanya udah hebat itu. Kedermawanan adalah sifat murah hati dan banyak memberi, maka akan diberi, kata Allah, itu janjinya. Bersifat maha pemurah itu. Amalannya kan udah tahu. Allah maha pemurah. Kedermawanannya berlipat ganda pada waktu-waktu tertentu di bulan Ramadan. Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan, mulia, berani, amat sempurna dalam segala sifat yang terpuji. Karena kedermawanan beliau pada bulan Ramadan berlipat ganda. Itu hadisnya. Nah, dibandingkan bulan-bulan lainnya, sebagaimana kemurahan Tuhan berlipat ganda pada bulan ini, betul? Kan logikanya begitu. Berbagi, bersedekah, infak, salah satu ibadah utama Ramadan yang setelah kita melakukan amalan pribadi, ilmu nafi. Jadi kerjakan. Beberapa alasan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengikuti jejak Rasulullah di bulan Ramadan ini. 1. Kita tutup kaji. Kesempatan mendulang pahala sedekah dan berbagai di bulan Ramadan merupakan kesempatan yang amat berharga untuk melipat gandakan amal kebaikan. Bila kita memiliki rezeki yang lebih, tidak ada salahnya untuk bersedekah dan kepada orang yang membutuhkan, membantu orang yang berpuasa dan berzikir untuk senantiasa taat agar memperoleh pahala seperti pahala mereka. Kullu man yuawilu syaksan mutahariban syayasulu ala mukafaati syaksil mutaribi wa ayasin yatani ijaban bi usatil syaksi mutaharibi syasul ayadan ala nafsil mukafaati alati yasulu alaihal syakful mutaharibu. Siapa yang membekali orang yang berperang, maka ia memperoleh seperti pahala orang yang berperang. Dan siapa yang menanggung dengan baik keluarga orang-orang yang berperang, maka ia memperoleh pula seperti pahala orang yang berperang. Puasa itu perang, bantu. Puasa itu perang, perang besar. Dinyatakan dalam hadis Zaid bin Khalid dari Nabi SAW bersabda, Man atama syaiman fahuwa ka azrifa dini dunna an yadfala husi min azrihi. Barang siapa memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun dari pahalanya. Setuju? Hadis riwayat Ahmad Tirmidzi. Bulan Ramadan saat Allah berderma kepada para hambanya dengan rahmat ampunan, pembebasan api neraka kesialan hidup antum, terutama pada Lailatul Qadar 10 ke depan masih ada waktu. Ya, melimpahkan kasih sayangnya kepada para hambanya yang bersifat kasih dengan ilmunya. Maka barang siapa berderma kepada hamba Allah, niscaya Allah maha pemurah kepadanya dengan anugerah dan kebaikan. Balasan itu adalah sejenis dengan amal perbuatan. Kedua, kesempatan meraih surga puasa dan sedekah bila dikerjakan bersama-sama, berjamaah, bermajlis, berkomunitas, termasuk sebab selesainya masalah antum dalam segala persoalannya. Itulah surga dunia, apalagi surga yang nyata. Dinyatakan dalam hadis Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, fi wahakaitu zadu gufurun fil jannati yumkinu ru'yatuha minal qarizi minal dakili wa yumkinu ru'yatu dakil minal harizi. Itu dia hadisnya. Faqama bihi arabiyun fadabiyun faqala
liman hadahil gufaru ya Rasulullah. Fa'ajaba man qala khairan yurda'a wa yasum daiman wa yusali fil laili wa huwa naimun. Sungguh di surga terdapat ruangan-ruangan yang bagian dalamnya dapat dilihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Di sini bisa kelihatan. Itu maknanya harfiahnya. Maka berdirilah kepada beliau seorang Arab Baduy dan berkata, untuk siapakah ruangan itu wahai Rasulullah? Jawab Nabi, untuk siapa saja yang berkata baik, memberi makan, selalu berpuasa, dan sholat malam ketika orang-orang dalam keadaan tidur. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Hadis ini gharib. Semua kriteria tadi terdapat dalam bulan Ramadan. Betul? Terkumpul bagi orang mukmin dalam bulan ini. Puasa, sholat malam, tarawih, sedekah, berkata baik. Pada waktu ini orang yang berpuasa dilarang dari perkataan kotor, berbuat keji, hilangkan, berbuat zina. Lihat balasannya. Itu bukti. Sedangkan sholat, puasa, sedekah, mengantarkan pelakunya kepada Allah. 3, menghapus dosa. Puasa, sedekah bila dikerjakan bersama-sama, bermajelis, lebih dapat menghapuskan dosa antum daripada antum melakukan sendiri. Percaya nggak? Menjauhkan dari api neraka jahanam, terutama jika ditambah lagi sholat tarawih malam bersama. Ya, dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi, as-saumu dira'an liman naradzahana, dira'an fil harba. Puasa itu merupakan perisai bagi seorang dari api neraka, sebagaimana perisai dalam peperangan. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah dari Utsman bin Abil As. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Kujaimah dalam sahihnya, serta dinyatakan sahih oleh Hakim, disetujui oleh Az-Zabi, diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, as-saumu daran kawiyun wa hisnu jahmin insana min nirami jahana wa hadituhu muadan. Rasulullah SAW qala as-sahadaku sadaku wasolatu fi munatasab ilailil tamhu dunubat kama yudfi'ul ma'alnar. Puasa perisai, benteng kokoh melindungi seorang dari api neraka. Dan hadis Mu'ad menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda juga, as-sadaqatu wassolatu fi muntasafil laili tamhu dunubat kama yudfi'ul ma'alnar. Sedekah, sholat seseorang di tengah malam dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Betul? Hadis riwayat Tirmidzi. Keempat, menambal kekurangan puasa. Dalam puasa tentu terdapat kekeliruan, terdapat kekurangan antum. Namun puasa dapat menghapus dosa-dosa dengan syarat menjaga diri dari apa yang mesti dijaga dengan ilmunya. Padahal kebanyakan puasa yang dilakukan kebanyakan orang tidak terpenuhi dalam puasanya itu. Penjagaan yang mesti dengan sedekah, kekurangan, kekeliruan akan terjadi kalau antum tetap menyepelekan sedekah. Karenanya baca firman-Nya sebagai penutup kaji. Allah berfirman di Quran surat At-Taubah 9 ayat 11. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan baca.
nufasilul ayati liqaumi ya'lamun. Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Ayat ini sengaja Antum sambungkan ke sini dari puasa Ramadan, dari sedekah ke zakat, karena terkait kaji besok. Karena Nabi SAW bersabda pada riwayat Muslim, bayina rajuli wa bayinas sirku wal kufri tarki salati. Itu terkait batas antara seorang muslim dengan kesyirikan atau kekufuran adalah meninggalkan sholat. Batal antum kalau nggak sholat puasanya. Insya Allah besok dalam makna transformasi spiritual kita akan lebih dalam terkait ida imun kita, karena di sholat itu adalah berubahnya konteks harian kita di bulan mulia itu kepada yang lebih terbuka. Wabillahi taufiq wal hidayah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.